Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan memasuki bab kedua, yaitu mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Jadi di bagian pertama ini kita akan membahas elastisitas dan hukum Hooke. Nanti di bagian kedua kita akan membahas tentang susunan pegas dan potensial pegas. Nah, ketika kita mengendarai motor atau mobil, lalu kita melewati polisi tidur, biasanya kita merasakan sedikit lompatan. Nah, tapi kita tidak terpental. Nah, mengapa bisa demikian? Hal-hal yang seperti ini akan kita bahas pada bab elastisitas dan hukum Hooke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mengidentifikasi sifat elastisitas bahan, yang kedua menghitung tegangan, regangan, dan modulus elastisitas, yang ketiga menentukan batas elastisitas, yang keempat menghitung konstanta pegas menggunakan persamaan hukum Hooke. Sebelum masuk ke materi inti, kita ada uji pengetahuan awal. Pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan benda elastis dan berikan contohnya. Pasti semua sudah tahu ya, benda elastis itu seperti karet, itu adalah benda elastis. Jadi benda elastis itu adalah benda yang kembali ke bentuk semula ketika diberikan gaya. Misalnya kita tarik, itu balik lagi ke semula. Nah, ini ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu seseorang yang menarik karet, gambar B seseorang yang menarik plastisin. Nah, pertanyaan pertama, mana benda yang memiliki sifat elastisitas? Dan jelaskan, tentunya itu adalah gambar A atau karet, karena karet itu balik ke semula. Yang kedua, apa yang terjadi jika karet gelang tersebut ditarik dan bagaimana jika tarikan tersebut dilepaskan? Karet gelang kembali ke bentuk yang semula dan plastisin sudah jadi bentuk lain, artinya tidak bisa dapat ke bentuk semula. Nah, sekarang tambahan pertanyaan. Jika karet ditarik dengan gaya yang sekuat-kuatnya, apa yang terjadi? Tentunya karetnya akan putus. Nah, artinya di sini bahwa sifat elastisitas suatu bahan itu mempunyai batasan. Nah, suatu bahan dikatakan elastis bila perubahan bentuk atau ukuran benda dapat kembali ke keadaan semula setelah gaya yang mempengaruhi benda itu ditiadakan. Jadi setelah kita karetnya tidak ditarik lagi atau dilepaskan, itu karetnya kembali ke bentuk semula. Nah, ini ada grafik dari titik A itu batas hukum Hooke. Nah, batas hukum Hooke ini mengatur mengenai seberapa gaya yang batasan gaya yang diberikan pada benda elastis agar tidak terjadi seperti karet tadi putus misalnya atau patah. Nah, itu batas hukum Hooke. Itu pada A. Pada B itu batas elastis. Nah, batas elastis ini kemampuan akhir suatu benda untuk kembali ke bentuk semulanya. Nah, tapi kalau sudah masuk batas elastis, biasanya karetnya kendor. Nah, titik tekuk itu sama saja dengan titik patah. Artinya elastisitasnya sudah hilang. Atau bisa putus, bisa patah. Nah, ada bagian deformasi elastis, itu ada deformasi plastis. Deformasi elastis bisa kembali ke bentuk semula, deformasi plastis sudah menjadi bentuk baru. Nah, itu maksud dari grafik ini. Nah, di elastisitas itu ada tegangan, regangan, modulus elastisitas. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu tegangan. Nah, tegangan itu ada F, ada gaya yang menarik per satuan luas. Nah, jadi ketika ditarik, luasnya itu bentuknya itu kan berubah. Nah, jadi gaya yang menyebabkan perubahan bentuk itu yang disebut dengan tegangan. Jadi jika dirumuskan itu kan sigma sama dengan F per A. F itu besar gayanya, A itu luas penampang. F itu seberapa kuat kita menarik, A itu seberapa besar perubahan bentuk yang terjadi. Itu yang disebut dengan tegangan. Nah, yang kedua itu regangan. Regangan itu jika ditarik
seberapa panjang sih suatu benda itu bertambah. Nah, makanya perubahan bentuk yang disebabkan oleh tegangan disebut regangan. Jadi jika suatu benda tadi ditarik, tidak hanya bentuknya berubah, tapi panjangnya juga berubah. Jadi didefinisikan sebagai delta L per L awal, atau pertambahan panjang per panjang mula-mula. Baiklah, yang ketiga yaitu mengenai modulus elastis. Jadi modulus elastis atau modulus Young merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan yang dialami oleh suatu benda. Jadi jika gaya yang ditarik itu tidak melebihi batas hukum Hooke atau batas elastisitasnya, itu perbandingan antara tegangan dan regangan pastinya selalu konstan. Jadi modulus elastisitas itu didefinisikan perbandingan tegangan dan regangan. Nah, langsung kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, seutas kawat logam berdiameter 1,4 mm, diubah dulu kan jadi meter, dan panjangnya 60 cm, digantungkan beban bermasa 100 gram. Ternyata kawat tersebut bertambah panjang 0,3 mm. Apabila gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah tegangan, regangan, dan modulus Young. Nah, langkah yang pertama itu kita tahu diameternya 1,4 mm diubah jadi meter, 1,4 kali 10 pangkat min 3 meter. Untuk L-nya 60 cm diubah ke meter 0,6, dan M-nya 100 gram diubah ke kilogram 0,1 kilogram, dan delta L itu 0,3 mm dijadikan meter 3 kali 10 pangkat min 4 meter, dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi kita harus cari tegangan dulu. Yang pertama, untuk mencari tegangan, kita cari dulu jari-jari kawat. Kita udah ketahui itu diameter. Jadi kita sudah tahu bahwa diameter itu setengahnya R. Jadi dapat 7,7 dikali 10 pangkat min 4 meter. Nah, kita udah dapat jari-jari, jadi kita udah bisa mencari luas penampang. Masukkan V dikali R kuadrat. 7 kali 10 pangkat min 4 dikuadratkan, dapat A-nya 1,54 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Kita udah dapat luas penampangnya, kita cari dulu gaya yang bekerja. Nah, gaya itu sama dengan W. W itu M dikali G. M-nya kita udah ketahui, masanya 0,1 dikali gravitasi 10, maka gaya yang bekerja 1 Newton. Masukkan ke rumus tegangan. Sigma sama dengan F per A. Masukkan F-nya 1, A-nya 1,54 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Kita dapat sigmanya atau tegangannya sebesar 6,494 dikali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Nah, sudah tegangan tadi, ditanya juga regangan. Nah, masukkan aja nilainya. Delta L-nya 3 kali 10 pangkat min 4 meter. L-nya 0,6, sehingga regangan pada kawat itu 5 kali 10 pangkat min 4. Persamaan modulus Young, kita tadi udah dapat tuh sigmanya atau tegangan. Masukkan nilainya, regangan masukkan, sehingga persamaan modulus Young-nya itu sebesar 1,2988 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Nah, kita masuk ke intinya, yaitu hukum Hooke. Nah, bisa dilihat kan? Gambar yang pertama, pegasnya belum dikenai F. Terus ditekan, diberikan gaya, sehingga ada pertambahan panjang sebesar delta X. Nah, jika gaya yang ditarik diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastisitas bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Makanya, dalam matematis didefinisikan hukum Hooke itu adalah F sama dengan K dikali delta X. F itu gaya, K itu konstanta pegas, dan delta X itu adalah pertambahan panjang pegas. Baiklah, kita ke contoh soal hukum Hooke. Jadi, suatu pegas memiliki suatu pertambahan panjang sebesar 0,25 meter sesudah diberikan gaya. Bila pada pegas bertuliskan 400 Newton per meter, konstantanya, berapa gaya yang dikerjakan pada pegas tersebut?
X-nya atau pertambahan panjangnya 0,25 meter, K-nya 400 Newton per meter, masukkan saja F sama dengan K dikali X. 400 dikali 0,25 sebesar 100 Newton. Jadi gaya yang diberikan pada pegas tersebut adalah 100 Newton. Seperti itu. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai elastisitas dan hukum Hooke, bisa di grup kelas, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Cukup sekian materi pada hari ini. Miss ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.